Selamat datang ke Bali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih. Iya, kita lihat materi yang Anda bagikan ya. Betul, fokus kita di bab 36 profil pemimpin, April Underwood. Sumber ini kayaknya bisa kasih kita sudut pandang unik ya. Soal gimana peran kepemimpinan produk itu berevolusi gitu ya. Iya, berubahnya signifikan banget kayaknya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Siap. Misi kita kali ini, yaitu tadi, membedah gimana sih peran penting kayak manajer produk, PM lah ya kita bilangnya. Iya, PM. Gimana peran itu berubah seiring waktu, terus pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari perjalanan karirnya Underwood ini? Yang ada di bab itu ya. Iya, persis. Nah, salah satu yang menonjol banget dari profil Underwood di sumber ini tuh, dia kan awalnya engineer. Oh, latar belakangnya teknis ya berarti. Iya, betul. Sumbernya nyebutin gimana dia sadar gitu ada kaitan erat antara pilihan teknologi sama arah strategi bisnis. Menarik itu. Nah, itu yang akhirnya bawa dia ke dunia product management. Ini nunjukin banget kalau dasar teknis itu bisa jadi modal kuat buat peran strategis. Dan transisinya itu loh yang seru buat dicermati. Ini kan bukan cuma pindah jabatan doang ya. Bukan sekedar ganti titel gitu ya. Iya, tapi lebih ke pergeseran cara mikir. Dari yang tadinya fokus gimana cara bikinnya secara teknis. Jadi mikir kenapa dan buat apa gitu ya. Nah, jadi kenapa kita bikin ini dan gimana ini nyambung sama tujuan bisnis? Pemikiran lintas disiplin ini, wah, ini kayaknya nyambung banget sama konsep empowered product teams. Oh iya, yang juga disinggung di sumber Anda itu kan ya? Betul. Tim-tim yang anggotanya diharapkan punya otonomi, bisa menjangkau banyak area, nggak cuma spesialis di satu bidang aja. Bener banget. Dan kemampuan lintas disiplin ini, kayaknya jadi kunci berikutnya nih. Gimana tuh? Sumber ini kan nyorot gimana gigihnya Underwood waktu dia pengen jadi PM. Dan yang lebih penting lagi, dia jago banget jadi semacam penerjemah. Penerjemah antara siapa? Antara tim engineering yang teknis banget sama tim bisnis yang fokusnya ke pasar. Waktu di Travelocity itu. Oke. Menjembatani dua dunia ya? Iya, ini bukan cuma soal bisa ngomong doang, tapi benar-benar bisa nyambungin dua bahasa yang seringkali beda banget. Persis. Keahlian nerjemahin itu jadi fondasi penting banget. Dan ini nyambung langsung sama kutipan kunci dari Underwood. Ada kutipannya ya di bab itu? Ada. Dia bilang gini, arketipe seorang manajer produk berevolusi sesuai kebutuhan pasar. Keren kan? Dalam juga ya, maksudnya gimana tuh? Dia kasih contoh historis yang jelas banget. Gimana peran PM itu geser. Awalnya kan kuat banget di engineering. Teknis banget ya dulu. Iya. Terus pas era mobile booming, geser lagi. Jadi lebih nekenin kepekaan desain, user experience. Oh, karena tampilan jadi penting banget ya di mobile. Nah, terus sekarang di beberapa sektor, malah jadi kayak general manager lagi. Orientasinya bisnis banget. Contohnya kayak gimana tuh? Terutama kalau fokus pasarnya udah kompleks, di operasional. Kayak logistik atau layanan antar gitu. Jadi perannya ngikutin pasar banget ya. Ngelihat evolusi itu, kayaknya ini bukan cuma ganti deskripsi kerjaan aja ya. Jauh lebih dari itu. Ini lebih kayak respons adaptif gitu. Terhadap teknologi dan bisnis yang gerak terus. Nggak bisa diam aja ya perannya. Betul. Dan kalau kita tarik ini ke konteks yang lebih luas buat Anda para pendengar, evolusi peran PM yang digambarin Underwood ini kan, jadi bikin mikir ya. iya, muncul pertanyaan reflektif yang penting. Gimana sih dinamika pasar, teknologi, sama ekspektasi pelanggan sekarang ini lagi ngebentuk ulang ekspektasi buat peran Anda? Atau peran-peran kunci lain di industri Anda mungkin ya? Bisa jadi. Ada nggak pergeseran serupa yang lagi Anda lihat atau antisipasi? Sumber ini kayaknya ngajak kita buat nggak lihat peran itu statis. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari profil Underwood di bab 36 ini, Iya, kesimpulannya gimana? perjalanannya itu negasin banget betapa dinamisnya kepemimpinan produk. Ini bukan peran yang bisa dipatok satu definisi baku aja. Nggak kaku ya? Iya, sukses di situ butuh kelincahan buat adaptasi, terus kemampuan unik buat mensintesis. Sintesis apa tuh? Ya gabungin pemahaman teknologi yang dalam sama strategi bisnis yang cerdas plus visi pasar yang tajam. Mungkin ya, pelajaran paling seru dari Underwood, kayak yang tersirat di sumber ini. Apa tuh? Keahlian yang paling berharga itu bukan cuma nguasain satu bidang aja sampai dalam banget. Tapi Kemampuan buat secara strategis, muter atau adaptasiin keahlian inti Anda sesuai tuntutan pasar yang berubah.
kemampuan belajar cara belajar dan rapinya ke konteks baru. Wah, itu rangkuman yang bagus banget. Jadi kisah April Underwood ini kayak yang dirangkum di bab profil pemimpin ini ya? Jadi studi kasus ya? Iya, studi kasus nyata tentang gimana peran sentral di teknologi itu nggak pernah berhenti berubah. Sukses jangka panjang kayaknya emang tergantung sama perpaduan unik itu tadi. Akar teknis yang kuat sama kecerdasan bisnis strategis yang adaptif ya? Persis. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Oke, apa nih? Berkaca dari evolusi arketipe PM yang digambarin Underwood tadi, dari teknis, ke desain, terus ke bisnis operasional, Iya. keahlian atau mungkin perspektif baru apa ya yang kayaknya perlu Anda proaktif kembangin sekarang? Supaya apa tuh? Ya tujuannya biar Anda nggak cuma relevan, tapi juga bisa kasih dampak signifikan di tengah perubahan yang, ya kan, pasti bakal terus datang di bidang Anda sendiri. Jadi mikir kompetensi apa yang bakal jadi penerjemah kita di masa depan ya? Nah, itu dia pertanyaannya.